Ibu mau rahasia dulu. Pelajaran apa ya hari ini? Nah, untuk menebaknya rahasianya, kalian lihat ini dulu teks bacaan. Nah, nampak? Nampak. Coba baca. Ayo Giska aja lah Giska. Ya boleh kuat. Raja Ampatku. Terus? Dari atas mata memandang Gugusan lautmu. Itu kan nampak. Yang nampak lah. Tapi suaranya kuat ya. Ya, sambil kuat suaranya. Raja Ampatku. Dari atas mata memandang Loh ini tuh dibaca. Ini harus dibaca. Masa kelewat. Ulang. Raja Ampatku. Wah. Karya B. Priyanti. B.E. Priyanti. B.E. ini baca lah. B. Priyanti. Dari atas mata memandang gugusan Perhatikan. lautmu berdaratan Berdaratan. Laksana. Nah, PR ya sambil harus maju membaca ya kan. Ayo yang ada Nabila kuat. Raja Ampatku, karya B.E. Priyanti. Dari atas mata memandang gugusan pulaumu berdaratan laksana untaian mutiara di lautan, sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam airmu beria tenang, membahagiakan lambaian terumbu karang dan ikan, menyapa hangat kehadiran para penyelam. Oke. Nah, pelajaran hari ini kira-kira ini teksnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawab? Ada nih ya. Pulau. Teksnya. Ini teks apa ya? Pelajaran pulau. Ada yang tahu puisi? Mana? Teks apa ini? Apakah cerita, teks bacaan? Cerita. Nah, ada lagi yang Bacaan. Bacaan yang memang bacaan. Bentuknya. Ada yang jawab puisi, yang nyanyi jawab cerita. Kamu cerita. Cerita ada lagi? Kamu punya jawaban? Puisi. Mulai. Oke, ada dua jawaban. Tapi pasti di antara dua ini ada yang benar, ada yang salah. Kalau lihat dari ini, ya, yang benar adalah jawabannya Ulan sama Bila. Apa namanya tadi Bila? Puisi. Ini teks bacaan dari sebuah puisi. Nah, itulah tema pembelajaran kita hari ini. Apa pembelajaran kita hari ini temanya? Puisi. Kira-kira puisi itu apa ya? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang dari contohnya kira-kira tahu apa membedakan puisi dengan bacaan-bacaan lainnya? Nah, nggak tahu, nggak apa-apa, karena belum belajar. Hari ini kita belajar biar tahu apa itu puisi. Kita tengok di slide selanjutnya. Ya, jadi kita pembelajarannya hari ini mengenal puisi. Ya, tujuannya apa Bu? Nah, pembelajaran hari ini tujuannya ada cuma dua dulu. Ya, selain kamu paham apa itu puisi, yang pertama tujuan belajar hari ini kamu bisa mencari makna dari puisi. Tadi ada puisi kan? Ada berapa bait? Ada berapa bait? Dua bait atau kayak dua paragraf lah ya. Ya, ada dua bait. Itu ada maknanya. Kira-kira apa ya? Itu nanti yang kita mau pelajari. Yang kedua, setelah tahu makna puisi
bacaan biasa panjang-panjang. Kalau ini kata-katanya kata-kata pilihan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Arti puisi? Nah, kita lanjut ya. Kalau ada yang anggap paham. Nah, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama apa? Baca pada sama-sama. Satu. Ciri-ciri puisi. Yang pertama. Ditulis dalam bentuk baik, puisi Raja Ampatku terdiri dari 8 baris dan 2 bait. Nah, yang ciri-ciri pertama udah paham? Udah paham tadi? Kita tengok lagi itu. Nah, nih, tengok. Ya. Barisnya ada berapa tadi? Baris. Apa? Baris itu atau larik ya? Bahasa lainnya baris itu larik. Ada berapa baris puisinya? Dua. Dua baris ini. Nah, satu grup. Ini namanya baris, kumpulan baris-baris yang dikelompokkan. Paham? Oke, lanjut ke ciri-ciri kedua. Ciri-ciri kedua, baca kuat tadi. Ciri-ciri puisi Yang kedua langsung. Kuat. memiliki diksi dan majas gaya bahasa. Oke, terima kasih Pak Fatih. Oke, ini ya. Puisi ciri-ciri yang kedua punya diksi. Diksi itu apa, Bu? Nih. Pilihan kata. Pilihan kata. Jadi kata-katanya dipilih. Kata-katanya itu yang terbaik, yang terbagus, yang paling cantik. Contoh, nih. Laksana. Coba ya, kita balik ke puisinya. Mana di sini yang pakai diksi? Ini contohnya. Gugusan pulaumu, ini gugusan pulau deh. Nih. Nah, ya, Raja Ampat, kita baca Raja Ampat. Gugusan pulaumu berdaratan laksana. Nah, udah pernah dengar kata laksana? Laksana dewa kayangan, laksana rembulan, wajahmu laksana bintang terang benderang. Itu pakai diksi ya. Laksana artinya apa? Apa tadi artinya laksana? Seperti laksana itu artinya seperti. Jadi supaya indah puisinya, dia tidak menggunakan kata seperti, diganti kata sepertinya diganti jadi laksana. Lebih indah mana? Seperti atau laksana? Laksana. Gitu nanti kalau buat puisi. Ganti kata-katanya. Aku mau ganti kata-kata ini jadi apa ya? Pikir dulu. Ganti ini aja lah. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya majas. Puisi memiliki majas. Majas itu gaya bahasa. Sebenarnya di gaya bahasa nanti dipelajari di kelas 6. Jadi pengantar aja ya, gaya bahasa itu sama kayak orang. Gayanya dia sederhana, kalem, polos-polos. Ada gayanya heboh, glamor. Kayak orang juga punya gaya. Bahasa pun gitu, ada gayanya. Contoh, lambayan terumbu karang dan ikan menyapa hangat para penyelam. Coba kita balik ke puisinya. Nah, coba tengok gimana itu nih. Lambayan terumbu karang. Terumbu karang itu apa? Karang-karang. Makhluk yang hidup di laut kan? Makhluk, pokoknya bukan manusia kan? Yang suka melambai-lambai biasanya siapa? Hah? Yang pandai melambai. Melambai itu kayak mana? Coba praktekkan dulu. Gimana? Ayo lambaikan tangan. Nyerah, lambaikan tangannya. Nyerah. Nah, ini artinya melambai. Kira-kira terumbu karang punya tangan enggak? Tidak. Jadi di sini terumbu karang itu dibikinnya bahasanya melambai. Ya. Nih, lambayan terumbu karang. Seolah-olah punya tangan. Inilah namanya gaya bahasa, namanya majas. Perumpamaan. Enggak sebenarnya maknanya. Ya. Mana lagu terumbu karang pandai gini-gini. Ya. Dia kan gini-gini bergerak-gerak karena terbawa ombak. Ini dia. Kemudian ikan. Lambayan terumbu karang dan ikan. Ikan ada tangannya? Nggak ada. Oh, gini-gini kan itu dikatakan yang gini-gini. Diciri ya, tonton SpongeBob itu ikannya banyak pandai lambai-lambai. Jadi namanya gaya bahasa majas itu mengumpamakan benda hidup lainnya seolah-olah seperti manusia. Inilah gaya bahasa di sini dia gaya bahasa. Lambayan terumbu karang menyapa. Mana dia ngomong? Hah? Inilah namanya gaya bahasa. Perumpamaan aja, nggak betulan, tapi seolah-olah ikan dan terumbu karang itu memanggil-manggil semua penyelam. Sini tengok kami, seolah-olah. Nah, itulah gaya bahasa. Sampai sini ada yang
Ada yang nggak ngerti nih kata-katanya di ciri-ciri puisi. Nah, udah ciri-ciri kedua ya. Ciri-ciri yang pertama apa tadi? Ulang lagi loh, baca sama-sama. Ciri-ciri puisi yang pertama. Ditulis dalam bentuk baris-baris dan baik. Nah, yang kedua, mempunyai diksi dan nada. Oke, sampai sini Pak. Bedanya puisi dengan bacaan lainnya. Nah, kalian kan sering baca teks bacaan, opini, argumentasi, ya ini lain. Nah, yang ketiga, baca kuat Tuhan. Bahasanya terikat oleh iman dan irama. Ah, terima dan Untuk irama. pengulangan bunyi pada bagian akhir kalimat. Iya. AB irama yaitu ini akan berbentuk kalimat kayak puisi. Nah, ini ya. Ubur-ubur dengan Lele. Masih semangat, Le? Nah, coba. Ubur-ubur dengan Lele. Belakangnya apa? Bunyi apa? Le. Masih semangat, Le. Belakangnya apa? Le. Ini namanya rima. Nah, ngerti? Udah tahu yang namanya rima? Jadi kalau ada teks bacaan, belakangnya sama, itulah rima. Akhir pada kalimat bunyinya sama. Tahu mantul? Tahu kan? Udah tahu mantul kan? Nah, contohnya. Wawan jualan tomat. Wawan beli tomat. Ya kan? Belakangnya apa? Tomat digiling sampai lumat. Lumat tuh? Lumat halus. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan selamat. Itu bunyinya terakhir sama semua apa beda? Sama. Berarti rimanya a. Paham? Nah, itu a-nya sama semua. Nah, kalau yang AB, contohnya pantun apa yang AB? Burung irian, burung cendrawasih. Irian, A. Cendrawasih, I, B. Kan bunyinya kan dua, ada beda. Cukup sekian. A lagi kan? Dan terima kasih. I lagi B. Nah, itu contohnya. Yang ibu sebutkan tadi pantunnya berbentuk rimanya AB. Sampai sini ngerti apa itu rima? Ngerti? Ngerti ya? Nah, oleh karena itu pantun itu disebut juga puisi. Sampai sini ngerti? Pantun yang udah kalian sering dengar itu bagian dari puisi. Puisi lama. Artinya ini kalau nggak nurut. Nah, kelas 4. Apa tadi? Kelas 4. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Yes! Nah, tegak lah duduknya, duduk, tegak. Nah, ini lihat ya. Ciri-cirinya ya, punya rima. Karena dia punya rima, ada irama. Coba kita tengok dulu. Nah, coba tengok nih. Puisi ini. Ada rimanya nggak ya? Coba tengok. Coba tengok nih. Ada Bu. Ada ya? Coba tengok ini. Baik kedua. Dari awal menyelamatkan. Berarti A ya. Tahu dari yang kedua membahagiakan. B. Lambaran membuka dan ikan. B. Ya, B ya. Menyapa bahagia dan para penyelam. A. Nah, berarti baik kedua. Apa rimanya? A, B, B, A. Itulah namanya rima yang menyebabkan baik-baik pada puisi ini berirama dia ketika dibacakan. Paham? Ada yang mau bertanya? Ciri-ciri puisi. Ketiga kita pelajari ciri-ciri puisi ya. Oke, lanjut ya. Perhatikan. Ada 3 cara membaca puisi. Nah, 3 cara membaca puisi. Yang pertama apa itu? Dibilangin pembacaan teatrikal. Ngerti teatrikal? Pernah nengok orang teater nonton apa? Teater, main teater. Pernah? Teatrikal. Apa? Puisinya itu dibentukkan dalam gerakan. Nanti kalau marah dia berakting dia, gerak badan, acting, ya, bermain drama dia. Itulah pembacaan secara teatrikal. Cara membaca dengan tekstual. Tekstual artinya apa? Lihat teks. Pernah nengok orang baca puisi? Raja Ampat karya B. Epian. Ini pembacaan
Mau tahu? Contoh pembacaan puisi secara deklamasi. Oke, perhatikan sini. Perhatikan puisi inilah. Inilah contoh mendeklamasikan puisi. Tengok ekspresinya. Pelan-pelannya. Pelan-pelan atau betul? Pelan-pelan itu melafalkan kata per kata. Namanya artikulasi. Lihat mimik wajahnya. Mimik wajahnya senang, marah, atau bahagia? Sedih ada, marah ada ya. Nah, ini ekspresi mimik wajah. Gerak tubuh. Kok ketawa? Bagus loh. Yuk, perhatikan teksnya. Dari atas kota memandang. Nah, ya berhenti kan? Gugusan pulaumu berdarah. Tuh kata-katanya harus dijelaskan tuh ngomongnya. Jangan dari atas mana memandang gugusan pulaumu berdarah. Ngomong apa merepet itu. Ya kan? Ya, pelafalannya artikulasinya pelan-pelan. Dari atas mata memandang. Nah, ekspresi senyum. Ya. Gugusan pulaumu berdarah. Nah, laksana untayan mutiara sungguh indah dan benar. Ya, ya. Coba, yuk. Dari atas batu. Ayo sini ke tambah. Ya. Dari atas. Tulis di buku. Karya B.E. Pian. Dari atas mata memandang. Iya, lanjut. Pelan-pelan. Gugusan pulaumu. Gugusan pulaumu berjalanan. Coba tulis. Tekan. Gugusan pulau berdarah. Dari atas memandang. Ya, lanjut. Laksana. Laksana untayan mutiara di lautan. Sungguh indah dan menawan. Bayan terumbu karang Dan bayan terumbu karang dan ikan menyapa hangat para penyelam. Sekarang tulis. Ambil pena tulis. Ya tulis. Ini materi kita hari ini arti puisi. Dicatat dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang mau nanya lagi? Sudah kenal puisi? Jawab ya. Sudah kenal puisi? Apa bedanya? Kita ulang lagi ya. Kita review, kita rangkum pelajaran kita ini. Puisi itu karya sastra dalam bentuk apa? Tulisan. Tulisannya yang merupakan apa? Ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan terhadap suatu hal dituliskan. Nah, cara menuliskan bahasanya punya apa arti bahasanya? Punya rima. Punya apa? Punya rima. Punya irama. Halo. Hai. Hai. Halo Kak, fokus nanti nggak istirahat. Nah, tadi punya apa? Punya rima, punya irama. Kemudian tulisannya disusun dalam bentuk baris dan baris. Nah, yang kedua puisi itu tulisannya punya makna. Nah ini, kaca empat ini tadi maknanya apa? Maknanya apa? Ada yang tahu? Menggambarkan apa puisi? keindahan Keindahan air. air
perasaan. Ya, makna dari puisi Raja Ampatku ini mengekspresikan kekaguman.